Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk pertemuan ketiga ini mata kuliah fisiologi tumbuhan, saya bakal video pembelajaran yakni mengenai unsur hara pada tumbuhan. Unsur hara ini merupakan material baik organik maupun anorganik alami ataupun sintesis yang memberikan satu atau lebih unsur hara kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Ini dikaitkan dengan pertumbuhan tanaman dikenal dengan istilah unsur hara esensial, yaitu unsur hara yang diperlukan bagi tanaman dan fungsinya dalam tanaman, dan itu tidak bisa digantikan oleh unsur lain, sehingga bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup, maka tanaman pasti akan terganggu pertumbuhannya. Nah, unsur hara esensial ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada unsur hara makro, itu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kemudian kalsium, magnesium, sulfur. Kemudian juga ada unsur hara mikro, ada mangan, Cu, Zn, zinc, Mo, B boron itu, kemudian Cr klorin dan Fe besi. Unsur hara makro ini adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah banyak, dan unsur hara mikro itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ada juga unsur hara yang kadang-kadang dibutuhkan tanaman seperti Na, natrium, dan Si. Silikon yang kadang-kadang dibutuhkan tanaman seperti natrium dan Si. Untuk ternak, untuk membutuhkan semua unsur hara tersebut kecuali boron, namun membutuhkan unsur hara lain seperti kobalt, natrium, yodium, dan selenium. Jadi ada semacam keterkaitan ini kebutuhan unsur hara lainnya yang diperlukan untuk tanaman. Kemudian NPK ini ditambahkan dalam tanah sebagai pupuk. Ca dan Mg ini ditambahkan dalam tanah sebagai kapur, dan sulfur itu dapat ditambahkan bersama pupuk nitrogen dalam bentuk amonium sulfat jika ada pupuk kandang dan air hujan. Ini semuanya kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini bentuk unsur hara yang digunakan untuk tanaman. Untuk unsur hara makro, bentuk kimianya seperti ini, ada NH+, NO2, kemudian ada NO3, ini bentuk dari nitrogen. Kemudian juga itu ada fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Yang unsur hara mikro itu Fe, bentuk kimianya seperti ini, dan seterusnya ke bawah. Kemudian penyerapan unsur hara, tanaman dapat menyerap unsur hara melalui akar, batang, maupun daun. Unsur hara karbon dan oksigen ini diambil tanaman dari udara sebagai karbon dioksida, dan sebagian besar unsur hara lain itu diserap tanaman melalui akar dalam bentuk ion. Walaupun demikian, banyak unsur hara yang bila disebutkan sebagai larutan hara itu dapat diserap melalui daun. Unsur hara tersebut dapat tersedia di sekitar akar melalui tiga cara, yaitu aliran massa, difusi, dan intersepsi akar. Nah, itu sudah saya jadikan pengertian ini dari intersepsi akar, difusi, dan aliran massa. Aliran massa ini adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar tanaman bersama-sama gerakan massa air. Ini terjadi secara terus-menerus karena air itu akan terus-menerus diserap akar, dan dia itu akan menguap mulai proses transpirasi. Jadi proses penarikan air itu karena adanya proses ini penguapan air ataupun penguapan transpirasi. Aliran massa ini merupakan mekanisme penyediaan unsur hara yang paling utama untuk kebanyakan unsur hara, seperti nitrogen 98,8%, kalsium 71,4%, sulfur itu 95%, dan mom itu 95,2%. Kemudian yang kedua, difusi, yaitu pergerakan air dan unsur hara ke akar disebabkan oleh adanya perbedaan konsentrasi dan terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Unsur hara yang banyak melalui proses difusi ini antara lain itu ada fosfor dan kalium, yaitu 90,5% dan 77,7% untuk kalium. Besarnya proses difusi untuk fosfor dan kalium ini disebabkan karena kedua unsur tersebut tersedia dari suatu bentuk mineral dalam tanah yang kelarutannya itu rendah.
Yang ketiga, intersepsi akar. Akar-akar tanaman itu terus tumbuh menuju tempat yang lebih jauh yang menemukan unsur hara dalam larutan tanah pada tempat tersebut. Memanjangnya akar juga menyebabkan aliran massa dan difusi diperpendek jaraknya. Penyediaan hara lewat intersepsi yang terpenting adalah kalsium, sedangkan unsur lainnya hanya sekitar 1,2-5%. Kemudian nitrogen pada tanah itu berasal dari bahan organik, pengikatan oleh mikroorganisme dari nitrogen udara, pupuk, dan air hujan. Kemudian fungsi nitrogen memperbaiki pertumbuhan vegetatif. Tanaman yang tumbuh dengan cukup nitrogen maka daunnya berwarna lebih hijau, dan juga untuk pembentukan protein. Kemudian gejala kekurangan nitrogen, tanaman bisa menjadi kerdil, pertumbuhan akar terbatas, daun-daun kuning dan gugur. Gejala kebanyakan nitrogen memperlambat kematangan tanaman, terlalu banyak pertumbuhan vegetatif, batang lemah dan mudah roboh, mengurangi daya tahan tanaman terhadap serang penyakit. Kemudian perubahan bentuk nitrogen di dalam tanah itu melalui proses ini, ada aminisasi, amplifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Jadi ini semacam proses perubahan nitrogen sampai nitrogen itu bisa digunakan oleh tanaman, dan biasanya ini diikat oleh bakteri pengikat nitrogen. Kemudian fosfor ya. Fosfor di dalam tanah itu berasal dari bahan organik, pupuk kandang, sisa tanaman, pupuk buatan, dan mineral dalam tanah. Fungsi fosfor yang pertama itu pembelahan sel, kedua itu pembentukan albumin, ketiga itu pembentukan bunga, buah, dan biji, keempat mempercepat pematangan, kelima memperkuat batang sehingga tidak mudah roboh, yang keenam memacu perkembangan akar, ketujuh memperbaiki kualitas tanaman terutama tanaman sayur dan makan ternak, kedelapan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, kesembilan membentuk nukleoprotein, kesepuluh berperan dalam metabolisme karbohidrat, dan ke-11 menyimpan dan memindahkan energi. Kemudian gejala kekurangan fosfor, pertumbuhan terhambat karena pembelahan sel terganggu, kedua, dan menjadi ungu atau coklat mulai dari ujung daun, ketiga, terlihat jelas pada tanaman yang masih muda, keempat, pada jagung, tongkol jagung menjadi tidak sempurna. Kemudian kalium dalam tanah itu berasal dari satu mineral yang ada pada tanah. Kemudian kedua itu ada pupuk buatan. Kemudian fungsi kalium yang pertama pembentukan pati, kedua mengaktifkan enzim, ketiga pembentukan stomata, mengatur kepernafasan dan penguapan, yang keempat proses fisiologis dalam tanaman, kelima proses metabolik dalam sel, keenam mempengaruhi penyerapan unsur-unsur lain, ketujuh mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan penyakit, dan kedelapan perkembangan akar. Kemudian gejala kekurangan ini kalium ya, bisa terjadi klorosis pada daun tua karena kalium dalam tanah sangat mobil ataupun bisa berpindah tempatnya, ruas pada jagung pendek dan tanaman tinggi, pinggir-pinggir daun berwarna coklat mulai dari daun yang tua. Oke, lanjut ya. Kemudian sekarang unsur mikro. Unsur mikro ini diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil sehingga kalau terdapat dalam tanah berlebihan dapat menjadi racun bagi tanaman. Dalam tanah ini berasal dari mineral-mineral dalam bahan induk tanah. Kedua, bahan organik. Tanah-tanah yang kekurangan unsur mikro, tanah pasir yang mengalami pencucian lanjut, tanah organik, tanah gambut, tanah dengan pH sangat tinggi. Yang keempat, tanah yang ditanami sangat intensif dan banyak dipupuk hanya dengan pupuk makro. Faktor utama yang menentukan ketersediaan hara mikro yang pertama itu pH tanah. Pada tanah yang alkalis, kebanyakan unsur mikro itu tidak tersedia kecuali unsur kimia NMO. Itu sedikit pada tanah masam. MO itu tidak tersedia, namun unsur mikro yang lain mudah larut dan berlebihan menyebabkan racun bagi tanaman. Dan sel ini tidak dipengaruhi oleh pH. Kemudian yang kedua itu drainase tanah.
itu berkaitan dengan suasana, reduksi, dan oksidasi. Yang ketiga, ikatan dengan bahan organik, dan keempat, reaksi kimia unsur hara. Baik ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga mengenai unsur hara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.